Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 8. Namun seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita lanjutkan. Pada tema 8 ini, sub pokok bahasan yang pertama yaitu menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Sekarang, apa pengertian teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis atau pengarang. Teks ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, dongeng dan cerpen. Unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi. Yang pertama yaitu tema, gagasan utama dalam teks atau karangan. Yang kedua, tokoh atau pelaku di dalam teks. Tokoh di sini ada 3, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menokohkan tentang perbuatan-perbuatan baik, yaitu memiliki nilai-nilai positif. Tokoh antagonis itu tokoh yang menokohkan perbuatan-perbuatan yang jahat, sehingga memiliki nilai-nilai negatif. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Kemudian unsur yang ketiga yaitu alur cerita, yaitu kejadian yang ada di dalam cerita. Alur cerita ini ada 2, alur maju dan alur mundur. Alur maju itu cerita dimulai dari perkenalan sampai ke penyelesaian, dari awal sampai akhir maju. Kemudian yang kedua alur mundur, ini biasanya dimulai dari konflik dulu, kemudian sampai ke penyelesaian. Setelah itu balik lagi ke awal, ke hal-hal yang melatar belakangi terjadinya konflik. Ini dinamakan alur mundur, ya. Yang keempat, unsur yang keempat adalah latar tempat dan latar waktu. Latar tempat maksudnya di mana kejadian itu terjadi. Nah, cerita itu kejadiannya pada cerita itu di mana? Itu latar tempat. Kemudian latar waktu itu kapan kejadian itu diceritakan, atau cerita itu dalam cerita itu kejadiannya itu kapan. Kemudian unsur instruksi yang kelima, unsur-unsur dalam teks fiksi adalah amanat. Itu pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca, nilai-nilai positif yang bisa diteladani oleh pembaca. Ini unsur-unsur di dalam teks fiksi. Kita lanjutkan. Kemudian ciri-ciri teks fiksi. 1. Tokoh yang sama. 2. Gagasan yang sama. Yang ketiga, sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Ini ciri-ciri teks fiksi. Sekarang contohnya, kita ambil contoh cerpen. Cerpen itu apa, Dek? Cerpen itu cerita pendek, ya. Ciri-ciri cerpen adalah A. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. B. Pemilihan katanya sederhana. Yang C. Bersifat fiktif atau khayalan. Yang D. Bentuknya lebih singkat daripada novel. Yang E. Menggunakan alur tunggal dan menceritakan satu kejadian saja. Yang F. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini ciri-ciri cerpen. Ini Bu Sun kasih contoh, ada di dalam bukumu, ya, halaman 113, ya, kalian buka lagi. Di situ ada cerpen yang berjudul Gadis Penjajah Tikar, karya Rikanita M. Tahir. Coba Bu Sun bacakan, ya, diperhatikan. Dengan pakaian sederhana, seorang anak menjajakan tikar dari plastik kepada para pengunjung ke pengunjung lain. Dia terus menawarkan tikarnya. Pak, mau sewa tikar, katanya pada Pak Umar. Berapa harga sewa 1 lembar tikarnya? Tanya Pak Umar.
"5.000 rupiah Pak," jawabnya dengan suara lembut. "Bagaimana kalau Bapak ambil 3 10.000 rupiah?" tanya Pak Umar lagi. Gadis itu diam sejenak, kemudian ia pun berkata, "Baiklah kalau begitu, silahkan pilih Pak." Pak Umar memilih tikar plastik yang akan disewanya. Dalam hati Pak Umar ada rasa tak tega terhadap gadis itu. Gadis berusia 10 tahun harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. "Kamu sekolah?" tanya Pak Umar. "Sekolah Pak, saya kelas 5 SD," jawabnya. "Mengapa kamu menyewakan tikar plastik ini?" tanya Pak Umar lagi. "Saya harus membantu ibu saya," jawab gadis itu. "Kemana ayahmu?" Pak Umar bertanya lagi. "Bapak telah meninggal dunia. Untuk itu saya harus membantu ibu untuk mencari uang," jawab gadis itu pelan. Mendengar cerita gadis tersebut, Pak Umar merasa terharu. Pak Umar merasa kasihan terhadap anak tersebut. Diambilnya beberapa lembar uang 20 ribuan, lalu diberikannya kepada gadis kecil itu. "Pak, maaf, saya tidak boleh menerima uang jika tidak bekerja," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Mengapa?" tanya Pak Umar heran. "Kata ibu, saya boleh menerima uang kalau memang hasil bekerja. Saya tidak boleh meminta belas kasihan dari orang," jawab gadis itu. Mendengar perkataan gadis itu, Pak Umar semakin terharu. Ia tahu kalau gadis kecil itu seorang yang berbudi luhur. "Begini saja, kalau memang harus bekerja, sekarang bantu Bapak beserta keluarga. Tolong kamu bawakan rantang ini. Kita akan makan bersama di bawah pohon yang rindang itu," kata Pak Umar ramah. Pak Umar dan keluarga menuju ke bawah pohon yang rindang tersebut. Mereka pun menggelar tikar plastik yang baru saja disewanya. Gadis kecil itu pun diajak untuk makan bersama. Ini contoh dari cerpen. Setelah kita membaca cerpen yang berjudul Gadis Penjajah Tikar, maka coba kita gali informasinya. Yang pertama, siapa tokoh utamanya cerpen di atas? Kemudian apa peristiwa yang mengawali dongeng pada cerpen tersebut? 5. Apakah pokok permasalahan terdapat dalam cerita cerpen tersebut? Yang keempat, apakah peristiwa penutup dalam cerpen tersebut? Jawabannya adalah siapa tokoh utamanya, yaitu gadis penjajah tikar. Apa peristiwa yang mengawali dongeng? Seorang gadis sedang menjajakan tikar plastik kepada para pengunjung. Apakah pokok permasalahan yang terdapat dalam cerita? Seorang gadis yang harus membantu ibunya mencari uang karena ayahnya telah meninggal. Yang terakhir, apakah peristiwa penutup dalam cerpen tersebut? Pak Umar akhirnya memberikan pekerjaan dan diajaknya makan bersama. Ini, setelah kita baca cerpen, maka kita bisa menggali informasi seperti ini. Nah, itu tadi tentang teks fiksi. Mudah-mudahan apa yang Bu Sun sampaikan bisa kalian mengerti. Tugas kalian untuk mengukur apakah kalian bisa, sudah paham apa belum, kerjakan kuis halaman 115 buku paket kalian. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.